Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan saya Reni Rohaini, guru kelas dari SDIT Zaid bin Sabit, Kota Bogor. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Alhamdulillah, pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada siswa kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yang dilaksanakan secara luring. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda solidah solihah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran tema 1. Nah, bagaimana, sudah hadir semua? Sudah. Ada yang belum hadir? Ada. Ada? Siapa yang belum hadir? Coba dilihat teman-temannya. Gozi dan Rafli. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini tidak masuk, kita doakan Allah mudahkan urusannya dan disehatkan badannya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, nah, Ustazah mau meminta tolong siapa yang mau memimpin berdoa. Ya, silakan Ananda Sabit. Ya, kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Sabik. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kata Allah, aku sudah memberikan kalian nikmat yang banyak. Betul nggak? Betul ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Salah satunya nikmat apa ya? Nikmat sehat. Nikmat sehat, nikmat duduk, nikmat belajar. Nah, hal itu perlu kita syukuri, alhamdulillah. Sebagaimana dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mulai pada pembelajaran, kita akan menyanyi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.
Terima kasih Ananda Soli dan Soliha. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apakah? Alat gerak pada hewan. Ya, alat gerak pada hewan. Vertebrata atau invertebrata? Keduanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan disertai dengan gambar ilustrasi dan gagasan pokok tentang cerita hewan. Tapi sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Yang pertama adalah kita akan menguraikan sama-sama, ya, menguraikan bersama-sama langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Kemudian yang kedua, setelah kita menguraikan, kita akan membuat seperti apa gambar ilustrasi dengan judul hewan kesayangan. Selanjutnya adalah kita akan sama-sama mengamati video tentang alat gerak hewan, kemudian memproyeksikan beserta fungsinya, ya, alat gerak hewan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menentukan dan menganalisa ide pokok dari teks yang ditampilkan, ya, pada LKPD, yaitu tentang gerak hewan, lalu menyimpulkan dengan cara mempresentasikan. Bagaimana? Are you ready? Oke, sudah siap bernyanyinya? Sudah. 1, 2, mulai. Hidup berjalan, sirip berenang, sayap untuk terbang, untuk merayap. Setiap binatang punya alat gerak, dan tergantung tempat hidupnya. Nah, ini ada Edo. Edo semakin menyukai kelinci. Lihat, kelincinya lagi apa ya? Wah, siapa yang punya kelinci? Alhamdulillah. Nah, sayur kesukaan Edo sama dengan sayur yang disukai oleh kelinci. Sekarang coba kita amati gambar ceritanya. Yang pertama, saksikan, lihat. Ceritanya di sini ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Siapa yang mau baca cerita kedua? Saya. Silakan. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Iya, betul sekali. Nah, ada gambar ketiga. Siapa yang mau membacakan di gambar ketiga? Silakan, Sabik. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Iya, dan ada gambar terakhir. Ada yang mau membacakan? Silakan, Amar. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin master. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci sekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan Berdiri dengan kedua kaki. Nah, cerita bergambar. Nah, kalau pada cerita bergambar, kita fokus pada narasi dan teks ceritanya. Kemudian yang kedua, selain cergam yang tadi disebutkan, komik. Adalah gambar. Ya, silakan dibacakan. Gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ya, jadi kira-kira kalau komik itu lebih banyak gambarnya atau lebih banyak teksnya? Lebih banyak gambarnya atau teksnya? Gambarnya lebih dominan dibandingkan teksnya. Berbeda dengan yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama apa tadi? Cerita bergambar atau cergam. Nah, di cerita bergambar baru lebih banyak teks narasinya dibandingkan gambarnya. Beda dengan komik, ya. Selanjutnya kita lihat
Contoh yang ketiga, jenis yang ketiga adalah tuh, teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga, pamflet atau poster. Nah, selebaran berupa tulisan yang ada yang disertai gambar, ada yang tidak disertai gambar. Pamflet untuk apa? Menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca, siapapun pembacanya. Keempat, ya itu kira-kira apa yang keempat? Sampul. Oke, kita lihat. Jenis yang keempat, gambar ilustrasinya contohnya adalah sampul. Sampul buku termasuk tidak? Termasuk. Sampul adalah bagian berupa buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Kira-kira ini isi bukunya tentang apa? Motivasi dirimu untuk apa? Nih, yaitu judulnya. Kira-kira di dalam bukunya bercerita tentang apa? Motivasi. Untuk lebih apa? Lebih semangat. Ya, mencapai cita-cita. Kartun itu kartun mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi ragam gambar ilustrasi ada berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? Bagus. Oke, yang terakhir kita lihat. Ini adalah karikatur. Gambar yang menunjukkan apa? Objek seseorang. Iya. Objek seseorang dengan karakter tertentu. Baik, Soli, jadi ragam cerita itu ada berapa? Contohnya ada 6. 1. Cerita bergambar atau cergam. Kedua, ketiga pamflet atau poster. Keempat, sampul. Kelima, keenam, karikatur. Ya, baik. Nah, sekarang dari gambar ilustrasi tadi kita bisa membuat cerita tentang hewan-hewan kesayangan yang ada di rumah ataupun yang kita sukai dimanapun hewannya berada. Ya, contohnya seperti pada cerita di depan. Ini adalah Edo, ya. Nah, Edo membuat salah satu gambar ilustrasi tentang kucing karena ternyata ibunya sangat suka sekali dengan kucing. Nah, gambar cerita merupakan serangkaian gambar mengandung sebuah cerita. Nah, ada kira-kira kalau kita mau gambar ilustrasi, langkah-langkahnya apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Tentukan gagasan, kemudian kedua buat apa? Buat sketsa. Setelah kita buat sketsanya, kita buat apa? Untuk apa diwarnai tujuannya? Biar bagus dan menarik. Sekarang selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan atau berdiskusi dalam kelompok. Sudah siap? Siap. Kita akan berdiskusi dalam kelompok ya. Tugasnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah saja siapkan. Akan saya bagikan. Ya. Kuning. Itu mataharinya kuning. Apa Ustazah? Salah milih warna. Pakai warna muda. Taruh. Warna muda nggak? Dulu. Bagus cantik. Siapa yang buat ini? Kaila.
Iya, Iya Kayla. bagus gambarnya. Kalau gambar-gambar selain itu Kayla aja. Gak bisa gambar. Cantik gambarnya. Ini gambar apa nanti? Ini semak-semak terus ada bunga-bunganya begitu. Oh, kupu-kupu ada yang di semak-semak. Ada aja. Ini sudah selesai? Ini dibaca nggak? Yang ketik Enggak. Cuman yang tadi yang ini aja sama gambar membuat gambar ilustrasi sama ini. di bawah. Iya, Ini sangat di boleh. ini bawah. Suaranya harus ini ya. Lancang. Bagus itu. Kupu-kupunya. Kayla yang gambar. Hah? Kayla juga yang gambar. Tuh kupu-kupunya di apa tempatnya? Ya? Boleh. Ada yang punya Bang Sadut Kayla. Warna kuning mana? Warna kuning. Ini kuning. Nih ya, siapa yang udah selesai? Silakan disiapkan ya untuk presentasi ya. Udah? Aku izin dulu ya Sasa. Kurang di bawah ya. Selesai? Terima kasih Ananda Soli dan Solia sudah berkolaborasi dalam kelompoknya dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Reni dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok Flamingo. Yang pertama, cara membuat langkah-langkah gambar industri. Yang pertama, ada nah, yang kedua, kami akan memperlihatkan hasil kerja dari kelompok Flamingo. Yang pertama adalah macam-macam alat gerak hewan. Yang pertama, sapi. Sapi alat geraknya adalah kaki. Fungsi alat gerak sapi untuk berjalan dan berlari. Kedua, ular. Alat gerak ular adalah perut. Fungsi alat gerak ular adalah untuk merayap. Yang ketiga, ikan. Ikan alat geraknya adalah sirip. Fungsi alat gerak ikan adalah untuk berenang. Silakan menyimak. Alat geraknya adalah kaki. Fungsi dari alat gerak adalah berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ya, lanjut. Yang kedua adalah burung. Burung alat geraknya adalah sayap dan fungsinya adalah untuk terbang. Yang ketiga adalah kelinci. Kelinci alat geraknya adalah kaki dan fungsi alat geraknya berjalan, berlari, dan melompat. Cacing. Nama hewan cacing, alat gerak perut, fungsi alat gerak merayap. Nama hewan kucing, alat gerak kaki, fungsi alat gerak berjalan, berlari, dan melompat, memanjat. Ular, alat gerak perut, fungsi alat gerak merayap. Terima kasih kepada saudara Reni atas kesempatan presentasinya. Pertama, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ular. Yang pertama, nama hewannya ular. Alat geraknya perut, fungsi alat geraknya merayap. Yang kedua, burung kakatua. Alat geraknya sayap dan kaki, fungsi alat gerak terbang dan berjalan. Nama hewan yang ketiga, kambing. Alat geraknya kaki, fungsi alat geraknya berjalan dan berlari. Yang keempat, nama hewannya sapi. Alat geraknya kaki, fungsi alat geraknya berjalan dan berlari. Yang kelima, burung. Alat geraknya sayap dan kaki. Alat geraknya terbang dan berjalan. Yang keenam, nama hewannya ikan. Alat geraknya sirip. Fungsi alat geraknya berenang. Silakan diperlihatkan gambar ilustrasinya.
1, 2, 3. Gambar apakah itu? Gambar apakah itu? Coba siapa yang bisa menebak? Ikan. Teks Tapi dalam yang hidup di air di dalam ya Ustazah. ikan yang hidup di dalam akuarium ya. Ya. Teksnya apa? Teks narasinya? Ikan adalah hewan yang bernapas dengan kencang dan bergerak menggunakan sirip. Ikan banyak disukai oleh orang-orang Turunin. Wajahnya nggak kelihatan teman-teman ya. oleh orang-orang karena warnanya yang indah dan ikan hidup di air dan ikan memakan pelet. Alhamdulillah. Sudah semua? Belum. Tinggal gagasan pokok. Yang pertama. Pertama, hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, cara hewan bergerak bermacam-macam. Yang ketiga, pada dasarnya ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. 4. Mengapa tulang disebut alat gerak fisik? Di dalam pokok-pokok terdapat sesuatu bernyawa yang membuatnya dapat bergerak. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kelompok ular. Ya, baik Soli dan Soliha, alhamdulillah semua sudah berkolaborasi dalam kelompoknya dengan baik, sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Alat gerak hewan dan fungsinya. Yang kedua, Nama-nama hewan. gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Serangkaian gambar yang disertai dengan teks cerita. Ada berapa ragam gambar ilustrasi? 6. 1. Cerita bergambar. Yang kedua. 3. Poster. Keempat. Sapu. Dan terakhir. Kelima dulu. Kartun. Terakhir keenam. Karikatur. Ya, dan ternyata alat gerak hewan, Allah memberikan alat gerak pada setiap hewan menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya adalah tentang alat gerak pada manusia. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita akan mengisi dulu terlebih dahulu lembar refleksinya. Silakan dirapihkan mejanya dan dikerjakan evaluasi pembelajarannya. Silakan dirapihkan. Oh, ini kerjanya. Disimpan ya. LKPD-nya disimpan dulu. Oh, kerjanya nanti. Kerjakan sekarang. Jangan diberi nama ya. Dikerjakannya masing-masing. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Dikerjakan masing-masing ya. Alhamdulillah Ananda Soli dan Soliha, pembelajaran sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Baik, Ustazah akan ambil. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Disimpan di, nah seperti kelompoknya Ikram. Sudah Naizar? Baik, alhamdulillah Ananda Soli dan Soliha, kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan sangat baik, dengan cukup baik. Kira-kira apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Tentang apa? Alat gerak
Gagasan pokok. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup. Ada yang mau membimbing doa selesai belajar? Silakan Ananda Sabi. Baiklah teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa sesudah belajar. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Paling rapi akan dipilih ustazah. Terima kasih.